saya Dwiki Auli Kariste dengan NIM 21104111256. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jurnal penyesuaian dan alasan membuat jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian adalah menyesuaikan jurnal dalam buku besar perusahaan yang terjadi pada akhir siklus akuntansi untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Ketika sebuah periode transaksi dimulai dalam satu periode akuntansi dan diakhiri pada periode selanjutnya. Yang kedua, alasan membuat jurnal penyesuaian. Alasan membuat jurnal penyesuaian bertujuan untuk membuat catatan akuntansi secara akurat, mencerminkan prinsip pencocokan pendapatan dan biaya selama periode operasi. Berikutnya, macam-macam tujuan dari jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama, untuk bisa memastikan adanya mixed akun. Yang kedua, agar di akhir dari sebuah periode akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. Yang ketiga, untuk menampilkan jumlah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Yang keempat, meminimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Yang kelima, menjaga sebuah konsistensi yang sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk dari sebuah buku pedoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Cahaya. NIM saya 21104111259. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur laporan perubahan ekuitas. Ada 4 unsur dalam Statement of Change in Equity. Berikut ulasannya. Pertama, laba neto. Laba neto atau laba bersih adalah laba yang didapatkan perusahaan dari usaha pokok dan usaha non-pokok pada periode waktu tertentu setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Yang kedua, laba tidak dibagi. Laba tidak dibagi adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan ke pemegang saham pada awal periode sebagai dividen dan hanya digunakan sebagai modal tambahan perusahaan. Yang ketiga, laba tidak dibagi per akhir periode. Sementara laba tidak dibagi per akhir periode adalah laba perusahaan yang memang tidak dibagikan ke pemegang saham di akhir periode akuntansi. Keempat, dividen. Dividen adalah laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dengan besar pembagian sesuai saham yang dimiliki. Laba ditahan. Pengertian laba ditahan sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah laba kotor dari sebuah bisnis atau perusahaan, di mana laba ini sendiri belum diperhitungkan untuk dibagi ke berbagai sektor yang berhak menerima dana seperti pemegang saham atau investor. Laba ini sendiri memegang keuntungan besar dari perusahaan yang masih belum dibagikan sehingga populer dengan tambahan ditahan atau tertahan. Jenis laba ini sendiri serta-merta mengalami penahanannya bukan hanya karena kemauan perusahaan atau pemilik modal, namun jenis modal ini bisa diterapkan sesuai perjanjian pemilik perusahaan dengan pemilik saham atau modal. Jenis dari laba ini biasanya memang ditahan untuk tujuan tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan untuk mengelola operasional kerja. Meski laba ini tertahan, namun tentu saja pemilik modal atau investor bisa dengan gamblang mendapatkan rincian dana dari laba yang didapatkan. Hal ini dikarenakan laba ini sendiri tetap dihitung oleh akuntan perusahaan sebagai arsip data dan sebagai laporan tetap keuangan. Meski ditahan, namun para pemilik modal atau investor secara dividen tetap memiliki dana dan keuntungan besar sebesar nominal yang digelontorkan. Berikut adalah bentuk laporan laba ditahan. Cara menyusun laporan laba ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum Komaria dengan NIM 21104112558. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pengertian neraca lajur, penyusunan neraca lajur, dan membuat neraca lajur. Yang pertama, pengertian neraca lajur merupakan lembaran yang berlajur
atau berkolom yang fungsinya untuk melakukan kegiatan akuntansi dengan cara manual. Neraca lajur juga merupakan summary atau ringkasan dalam proses penyusunan pada laporan keuangan. Neraca lajur dapat digunakan sebagai alat bantu yang bisa mempermudah laporan keuangan manual untuk disusun. Namun, sebagai catatan, neraca lajur ini tidaklah menjadi bagian catatan akuntansi yang formal. Yang kedua, penyusunan neraca lajur. Adapun penyusunan neraca lajur dibagi menjadi 6. Yang pertama, membuat format neraca lajur. Yang kedua, isi kolom akun dan nama akun beserta saldo akun. Yang ketiga, isi kolom jurnal penyesuaian. Yang keempat, mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kelima, mengisi kolom neraca saldo. Yang keenam, mengisi kolom laporan laba atau rugi. Yang ketiga, cara membuat neraca lajur. Cara membuat neraca lajur dibagi menjadi 6. Yang pertama, memindahkan saldo buku besar. Yang kedua, sebelum mencatat neraca lajur, dapat melakukan jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah itu sesuaikan buku besar agar menghasilkan nantinya. Neraca lajur dapat menghasilkan neraca dengan saldo yang sama dengan buku besar. Keempat, buku besar akan menjadi pendamping dalam menyusun neraca lajur. Kalau ada selisih, periksalah terlebih dahulu. Kesalahan bisa terjadi pada buku besar atau neraca lajur. Yang kelima, selanjutnya jumlahkan saldo akun sesudah proses penyesuaian. Yang keenam, pindahkan akun saldo laba atau rugi, mulai dari penjualan dan biaya. Pindahkan daftar saldo pada kolom laporan laba atau rugi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Khairunisa dengan NIM 21104112255. Di sini saya akan memaparkan materi dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam penghasilan keuntungan selama suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi terdapat unsur-unsur akun nominal, yakni akun pendapatan dan akun beban. Dengan laporan laba rugi dapat diketahui sejauh mana perkembangan perusahaan, apakah mengalami kemajuan dalam artian mendapat keuntungan atau mengalami kebangkrutan dalam artian menderita kerugian. Perusahaan mengalami keuntungan atau laba apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah beban. Sebaliknya, perusahaan mengalami kerugian apabila jumlah beban melebihi jumlah pendapatan. Bentuk laporan laba rugi ada dua, yaitu laporan laba rugi tunggal dan laporan laba rugi bentuk ganda. Laporan laba rugi tunggal adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang semua pendapatannya diklarifikasi ke dalam satu kelompok, baik pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha. Dan semua beban juga diklarifikasi ke dalam suatu kelompok, baik itu beban usaha maupun beban di luar usaha. Laporan laba rugi bentuk tunggal, di situ ada pendapatan, biaya-biaya, dan jumlah biaya, pajak penghasilan. 2. Laporan laba rugi bentuk ganda. Laporan laba rugi bentuk ganda suatu bentuk laporan laba rugi yang jumlah pendapatan usaha, beban usaha, serta pendapatan dan beban di luar usahanya masing-masing diklarifikasi ke dalam satu kelompok. Di dalam laporan laba rugi bentuk ganda terdapat pendapatan usaha, biaya-biaya usaha, pendapatan atau biaya di luar usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelita Lila Putri, NIM 21101111260. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat
oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan perubahan ekuitas mencerminkan berubahnya modal awal sampai modal akhir. Terdapat dua macam bentuk laporan perubahan ekuitas. 1. Laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan perseorangan. 2. Laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan perseroan. Ciri khas laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan perseorangan adalah memiliki akun PRIV. Ciri khas dari laporan perubahan ekuitas untuk perusahaan perseroan adalah terdapatnya akun dividen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuslatun Rahimiati dengan NIM 21104112554. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laba ditahan. Jadi, yang dinamakan dengan laba ditahan sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah laba kotor dari sebuah bisnis atau perusahaan di mana laba ini sendiri belum diperhitungkan untuk dibagi ke di berbagai sektor yang berhak menerima dana seperti pemegang saham atau investor. Laba ini sendiri memegang keuntungan besar untuk dari perusahaan yang masih belum dibagikan sehingga populer dengan tambahan atau tertahan. Cara menyusun laporan laba ditahan. 1. Kumpulkan data yang diperlukan dari laporan keuangan perusahaan. 2. Jika tidak mempunyai informasi laba bersih, mulailah dengan menghitung laba kotor. 3. Hitunglah laba operasi. 4. Hitunglah laba bersih sebelum pajak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.